Selamat pagi, saudara-saudari sekalian dimanapun saudara berada. Kami dari Lentera Kehidupan Literatur mengucapkan selamat bertemu kembali dengan saudara sekalian. Pendeta Somiman Saud akan menyampaikan firman Tuhan melalui video klip ini yang dikonvert ke dalam YouTube. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Nah saudara, jikalau firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi saudara sekalian, beritahukanlah kepada teman-teman yang lain. Kalau saudara hendak menghubungi Pendeta Somiman Saud, saudara bisa kirim email kepada beliau dengan email saumiman@gmail.com saumiman@gmail.com. Kiranya Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan yang sebentar akan saudara dengarkan ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan, saudara. Selamat pagi, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama datang ke tempat ini beribadah. Saya bersyukur karena setiap tahun kalau menjelang Imlek selalu ketemu dengan ibu-ibu gitu ya. Jadi luar biasa, mereka hari ini mau menyambut Hari Raya Imlek. Saya ucapkan dulu selamat Hari Raya Imlek, Kong Si Sinien, Mung En, Sinien Kuai Le, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Saya mengajak kita membaca di surat Yudas, ya. Surat Yudas, pasal yang pertama, memang hanya satu pasal. Pasal pertama, ayat yang ke-1. Yudas pasal 1 ayat 1 dan 2. Nanti kita lanjutkan dengan ayat yang selanjutnya. Sudah ketemukan? Saya akan bacakan buat saudara. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ayat selanjutnya kita baca ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih kepadamu. Tolong hambamu dalam segala keterbatasan dia. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan sungguh boleh menjadi pedoman hidup bagi dirinya yang menyampaikan, maupun bagi kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya berikan tema pada pagi hari ini,
bersiaplah melayani. Bersiaplah melayani. Saudara, tadi saya bacakan dari Yudas ayat 1. Di situ dikatakan dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Saya ingin membedakan bahwa yang kita sebut Yudas ini bukan Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus itu. Tapi di sini katakan Yudas di sini adalah saudara Yakobus. Dan kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi Allah dan yang dipelihara oleh Yesus Kristus. Itu dimulai ayat pertamanya. Lalu saudara, apa yang bisa kita pelajari dari ayat yang kita baca hari ini? Saya mencatat ada 4 bagian, ada 4 hal yang penting. Kalau kita, saya dan saudara mau mempersiapkan diri melayani. Di sini dikatakan akan tetapi kamu, ya. Dalam bahasa Inggrisnya lebih singkat dikatakan but you, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Maka yang bagian pertama ingin katakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Saudara, di sini dikatakan bangunlah dirimu sendiri. Itu berarti bukan Yudas ingin mengajarkan bahwa kita egois, bangun diri sendiri, bukan. Tapi dia mau katakan persiapkan dulu diri sendiri. Saudara, memang membangun diri sendiri itu harus didahulukan kalau kita mau melayani orang lain. Ya. Karena kalau kita sendiri tidak kuat, kita tidak bisa memberikan kekuatan kepada orang lain. Kalau kita tidak punya dasar, kita bagaimana memberikan dasar kepada orang lain? Bahkan kalau kita sendiri sampai sesat, itu berarti kita akan menyesatkan orang lain kalau diri kita belum dibangun. Saudara, banyak orang Kristen itu melakukan ayat 20 dan 21. Coba perhatikan 20 dan maksudnya banyak orang Kristen yang tidak melakukan ayat 20 dan 21. Mereka tidak membangun diri sendiri, tetapi mereka melakukan ayat 22 dan 23 yang melayani orang lain. Nah, dengan kata lain, dia belum membangun diri sendiri, tapi mau melayani orang lain. Ada sebaliknya, saudara. Orang yang melayani orang lain, lakukan dia, tapi belum membangun diri sendiri. Jadi dia bisa mengerjakan hal-hal pelayanan. Suruh dia main musik, dia bisa main musik. Ikut paduan suara, dia bisa paduan suara. Ikut membantu orang, bisa. Ikut mendukung pekerjaan Tuhan, bisa juga. Bahkan kalau dia punya uang, dia bisa bangun gereja, saudara, untuk kebaktian. Tapi dia sendiri tidak mengerti apa-apa tentang Tuhan. Sebaliknya, kalau dia hanya membangun diri sendiri tapi tidak melayani, itu juga tidak baik. Karena dia hanya mementingkan diri sendirinya saja. Itu sebabnya maka ada hal yang diperhatikan di sini. Dikatakan apa? Coba kita perhatikan ayat 20 tadi. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu. Nah, iman itu adalah fondasi. Fondasi kekudusan. Iman itu kepercayaan. Iman itu merupakan suatu yang dimiliki oleh umat Tuhan. Perbuatan baik kita itu merupakan bangunannya. Saudara, kalau suatu fondasi tanpa bangunan tidak ada gunanya. Saudara pernah menemukan ada hotel atau gedung-gedung yang dibangun setengah oleh pemborongnya atau orang-orang yang membangun itu, kemudian mungkin dia bangkrut, ada masalah, dia tinggalkan begitu saja. Jadi ada fondasinya udah cukup kuat, tapi bangunannya tidak ada, saudara. Itu berarti orang itu punya iman, tapi tidak bangun, tidak terbentuk.
Lalu sebaliknya saudara, ada bangunan tanpa fondasi. Jadi kalau bangunannya besar tapi fondasinya tidak ada, maka di sini Yudas ingin mengatakan maksudnya dia katakan, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Dia ingin mengatakan kepada kita bahwa engkau dan saya harus mempunyai dasar baru membangun. Mengapa dia katakan demikian, saudara? Karena, saudara, pada zaman itu ada ajaran-ajaran sesat yang tersebar. Kalau saudara perhatikan mulai dari ayat pertama sampai ayat 20, ya, 19, di situ ada penyesat-penyesat. Salah satu penyesat mereka itu mengajarkan tentang gnotisme, di mana tentang ilmu pengetahuan, mengajarkan juga tentang filsafat Yunani, yang mengajarkan tentang bagaimana orang hanya hidupnya berfoya-foya, orang yang hidupnya logika dengan pengetahuan, dan juga ada pengajaran-pengajaran menyesatkan tentang berhala-berhala. Saudara, yang disebut dengan pengajaran-pengajaran tentang berfoya-foya itu artinya mereka mau hidup mewah. Semua yang mau dipakai yang mewah, yang hebat. Saudara pernah menemukan nggak ada orang yang punya tas baru, mereknya belum dicopot, saudara. Gantungan harganya juga belum dicopot. Lalu waktu dia pakai, senggol-senggol, saudara. Maksudnya supaya saudara tanya dia beli di mana, gitu. Oh, saya perhatikan di email, di Facebook, ada orang yang beli tas baru, resipnya sengaja dikopikan, dikeluarkan. Benar, saudara, ya. Benar, dia ingin mengatakan pada saudara, saya beli ini asli loh dari toko, ya. Saudara yang saya kasih Tuhan, ingin memamerkan, ingin berfoya-foya. Nah, kehidupan seperti itu mempengaruhi. Itu sebabnya Yudas mengatakan, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci. Jangan sampai dipengaruhi. Nah, saudara, kalau di sini dikatakan bangunlah dirimu, penggunaan katanya itu dengan present participle yang menunjukkan bahwa ini adalah tugas yang seumur hidup. Yang artinya hari ini bangun, besok dan selama-lamanya engkau harus mempersiapkan diri membangun dirimu. Bagaimana cara membangun, saudara? Salah satu cara membangun yang paling tepat adalah kita belajar firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab. Kita membacanya. Itu bisa membangun iman kepercayaan kita. Datang ke kebaktian kan terbatas, ya, terbatas dalam arti hanya dengar khotbah. Khotbahnya kalau enak, kalau kayak Pak Saud bikin ngantuk, aduh, susah. Sudah bangun pagi-pagi ngantuk lagi, gak dapat apa-apa pulang. Jadi saudara gak dapat apa-apa dalam satu minggu itu. Itu sebabnya perlu membaca firman Tuhan. Saya lihat hari ini dibagikan kan ya, dari ada lembaran hijau. Saudara itu dimaksud untuk membaca firman Tuhan, menjadikan hidup saudara itu fresh. Gak tahu kenapa dipakai warna hijau, supaya evergreen, fresh gitu ya. Ya, supaya hidup kita fresh setiap hari, supaya segar setiap hari membaca firman Tuhan. Nah, saudara, itu yang dipergunakan untuk membangun diri kita. Bagaimana engkau tidak mengerti firman Tuhan, tapi mau mengajarkan orang firman Tuhan misalnya. Itu sebabnya kalau kita mau membangun diri kita sendiri, kita perlu untuk latihan seperti itu. Yang kedua, dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Oh saudara, kata berdoa ini sangat orang sukai. Apalagi nitip orang berdoa, saudara. Oh saudara, saya pernah cerita, orang itu tidak mau datang person doa.
salah satu persekutuan yang paling sulit maju adalah persekutuan doa. Ya, persekutuan kaum wanita bisa maju gitu ya, karena di situ ada masak-masaknya ya, setiap kumpul ada makan-makan, maju. Persekutuan pemuda juga bisa maju, ada orang-orang muda happy. Tapi kalau sudah masuk dalam persekutuan doa, itu susah maju ya. Persekutuan orang tua juga gampang maju, karena orang tua mungkin pekerjaannya sudah pensiun, mereka mau kumpul bersama teman-temannya. Tapi yang paling sulit maju itu persekutuan doa, di mana-mana saja. Nah, itu sebabnya Yudas melalui peringatan ini, kalau engkau mau bangkit bangun untuk melayani, harus berdoa. Berdoa dalam Roh Kudus. Dikatakan berdoa itu merupakan nafas hidup manusia, yang artinya setiap hari harus kita lakukan. Kalau tadi kita membaca Alkitab membuat kita mendengar suara Tuhan. Kalau mendengar saja kan itu pasif. Kita perlu aktif. Sebaliknya, kita juga berbicara kepada Tuhan melalui doa ini. Doa yang dalam Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Doa dalam Roh Kudus artinya doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan berarti berbahasa lidah, bukan. Tapi doa yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang artinya doa yang mau menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bukan memaksa kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Maksudnya bukan memaksa kehendak kita menjadi kehendak Tuhan, tapi maunya kehendak Tuhan yang menjadi sama dengan kehendak kita. Itu doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, di sini katakan tunjukkan 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Sebetulnya kasih Allah di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ada katakan tunjukkanlah belas kasihan, maksudnya pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, artinya kita mengasihi Allah atau Allah mengasihi kita. Tunjukkan dirimu tetap dalam kasih Allah. Mengapa diminta demikian? Supaya kita memelihara. Tadi sudah membaca firman Tuhan, kemudian sudah berdoa, sekarang tetap memelihara dalam kasih Allah. Artinya dalam lingkungan ini. Saya kasih contoh, saudara yang pelihara anjing atau kucing di rumah, itu kucingnya itu akan aman atau anjing akan aman atau menjaga anak saudara akan aman kalau tetap di rumah. Kalau dia nyelonong keluar, berarti tidak aman gitu. Ada kemungkinan besar orang jahat akan menangkap dia. Kalau binatang kita pelihara, ada kemungkinan besar akan ditangkap oleh orang lain. Berarti tidak aman. Itu sebabnya perlu di dalam lingkungan kasih. Kasih kita kepada binatang peliharaan kita, kasih kita kepada anak-anak kita. Jangan dia sampai lari keluar. Nah, maka di sini dikatakan ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Tetap dalam kasih Allah. Jangan singkirkan dari kasih atau hindari kasih Allah itu. Seperti saudara kumpul di sini, saudara memelihara kasih Allah itu. Saudara di rumah berdoa, membaca Alkitab, memelihara, yang artinya juga memelihara kasih Allah itu. Saudara taat pada firman Tuhan, itu berarti memelihara kasih Allah itu. Kasih manusia itu kan terbatas, saudara ya. Terbatas pada waktu manusia itu hidup. Saya baca di news, ada seorang pemuda Thailand, dia menikah dengan pacarnya yang sudah dipacari 10 tahun lamanya gitu. Tapi waktu dia berpacaran, yang wanita itu mau mengatakan mari kita langsungkan pernikahan, tapi si pemuda itu menunda-nunda. Tunggulah
tunggulah saya masih pekerjaannya, tunggulah saya masih begini, tunggulah saya masih begitu gitu. Jadi mereka berpacaran sudah lewati 10 tahun. Tanggal 3 Januari yang lalu baru lewat ini, yang wanita itu meninggal dunia karena kecelakaan. Si pemuda tidak bisa terima. Dia bilang, saya tetap mau menikah. Saya baca di news 22 Januari lalu, kemarin berarti ya, atau hari ini ya, ya mereka kemarin gitu ya, melangsungkan pernikahan ya. Jadi dia menikah dengan pacarnya atau istrinya yang meninggal dunia, dengan mayatnya. Jadi ada mayatnya, dilangsungkan pernikahan, sudah itu dikuburkan. Satu kalimat yang dia tulis, dia ngomong, saya nggak tahu dia Kristen bukan. Dia katakan, kalau kita mau lakukan sesuatu yang baik buat orang lain, jangan tunda, harus segera lakukan. Dia bilang, dalam pengalaman hidup saya mengalami hal demikian. Karena kasih manusia itu terbatas. Nah saudara, kalau kita tetap berada dalam kasih Allah itu tidak terbatas. Dia memelihara kita selama-lamanya. Luar biasa. Yang keempat saudara, ayat 21. Di situ dikatakan, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Rahmat ini kalau dipakai dalam bahasa Inggrisnya pakai mercy, belas kasihan. Jadi sambil menantikan belas kasihan Tuhan. Belas kasihan itu berarti seperti dengan kemurahan yang dinyatakan kepada saudara dengan penuh kasih. Kalau saudara menyatakan belas kasihan pada orang lain, itu berarti orang lain itu sudah harus ditolong. Baru 2-3 hari lalu saya membantu satu anak baru di Pleasant Hill di sekolah. Kemudian saya berhenti sebentar isi bensin. Ada orang yang datang dengan wajah penuh belas kasihan. Ya, dia bilang minta uang isi bensin. Saya perhatikan dia. Saya juga cari-cari uangnya juga lagi isi bensin, uangnya juga pas-pasan untuk isi bensin saya. Jadi sekarang harus bagi 2, kasih dia sedikit ya. Saya kasih dia $10 untuk isi bensin. Ya, saya perhatikan juga dia benar isi atau tidak gitu ya. Biasanya ada yang minta tapi gak isi gitu, pergi gitu. Entah itu bukan isi bensin beneran tapi isi perutnya mungkin gitu ya. Nah saudara, dia dengan belas kasihan, ya kita berikan juga harus dengan sukarela. Maka kalau Tuhan memberikan dengan belas kasihan, berarti dia memberikannya dengan sukarela. Dari sini dikatakan rahmat Tuhan kita, sambil menantikan rahmat Tuhan kita. Nah saudara, kalau kita sudah lewati 21-22, pertama membaca firman Tuhan, kedua kita sudah berdoa, kemudian ketiga kita sudah tetap berada dalam kasih Tuhan, keempat kita berada dalam penantian akan kasih Tuhan, akan rahmat Tuhan, barulah kita lakukan ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Karena kita sudah punya dasar, kita sudah punya fondasi. Sekarang ada orang yang ragu, kita tunjukkan belas kasihan, kita melayani mereka, kita kerjakan buat mereka, kita lakukan yang terbaik buat mereka, mereka yang perlu belas kasihan. Lalu ayat 23 akan selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Saudara pernah memperhatikan gak, orang kalau sudah panik, dia akan kerjakan sesuatu dengan panik juga gitu, secepatnya gitu, mendadak gitu. Waktu saya kecil, ada kebakaran terjadi. Ada seorang ibu-ibu, karena begitu kebakaran dia langsung dari kamar mandi keluar gitu ya. Bahwa orang cepat-cepat ambil kain tutup dia gitu ya. Karena begitu refleks dia langsung keluar. Nah itu seperti kita merampas dari api. Jadi melayani orang lain itu seperti merampas mereka dari api yang perlu cepat. Tidak bisa tunggu-tunggu. Kalau tunggu nanti
nanti akan menyesal, seperti pemuda tadi akan menyesal. Maka ayat selanjutnya dikatakan, tetapi tunjukkanlah belas kasihan disertai ketakutan. Nah, saudara, kata ketakutan di sini bukan berarti Judas ini katakan kamu harus takut kepada orang luar, bukan. Takut di sini artinya waspada, hati-hati terhadap pengajaran di luar yang menyesatkan itu. Karena kita sudah memelihara kasih daripada Tuhan, karena kita sudah belajar firman Tuhan, karena kita sudah berdoa, karena kita sudah tetap dalam kasih Tuhan, maka kita punya modal untuk tetap berada dalam kasih Tuhan itu, sehingga kita bisa waspada. Kalau misalnya kita tidak kuat dalam fondasi yang pertama tadi, maka kita akan dipengaruhi. Bukan kita melayani, tapi kita yang dilayani. Kita mau ajak orang, kita yang diajak orang misalnya, gitu. Kita yang membawa orang, kita yang dibawa orang lain. Bisa terjadi demikian. Kita yang mau membantu orang, malah kita yang sebenarnya perlu dibantu, saudara. Ada kan saudara menemukan demikian? Mau bantu orang, tapi sebenarnya dia sendiri yang perlu dibantu, saudara. Dan saudara di sini dikatakan, bencilah kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Judas ini mengatakan kepada mereka itu, engkau benci, tapi perbuatannya, bukan orangnya. Sama seperti Tuhan menyelamatkan kita sekalian, Dia benci perbuatan kita, tapi bukan kitanya. Dia tak mengasihi kita, saudara. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, hari ini akan ada pelantikan majelis pengurus berbagai komisi yang bersiap untuk maju melayani. Tapi ingat, fondasi tanpa bangunan tidak ada gunanya. Bangunan tanpa fondasi juga tidak ada gunanya. Dua-dua harus dipelengkapi. Itu sebabnya saudara perlu fondasi yang kuat, yaitu tadi belajar firman Tuhan, kedua berdoa, pelihara dalam kasih Tuhan, dan tetap senantiasa menanti belas kasihan Tuhan. Sudah itu berangkat lakukan yang terbaik buat orang lain. Saudara yang saya kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk melayani Dia. Boleh jadi kekuatan bagi kita untuk berangkat lakukan sesuatu. Mungkin ada yang mengeluh, katakan, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak pintar berbicara, saya tidak pintar ini dan itu. Saudara, Musa waktu dipanggil Tuhan, dia mengatakan kalimat yang sama. Tapi Tuhan katakan, aku mau pakai kamu yang tidak tahu apa-apa itu. Biar mereka yang tahu apa-apa itu tetapi tidak mau kerjakan sesuatu dipermalukan, saudara. Jadi Tuhan mau pakai saudara semuanya yang sudah dipilihnya. Jadi berangkatlah, majulah, jangan khawatir. Tuhan menyertai saudara sekalian. Kita berdoa. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan engkau harus belajar firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab, berdoa, kemudian juga pelihara kasih daripada Allah, dan menanti belas kasihan daripada Tuhan. Seringkali kita tidak mau dibangun, tapi kita mau bangunkan orang lain. Atau seringkali kita mau bangunkan orang lain, tapi kita sendiri belum bangun. Itu sebenarnya firman Tuhan pada hari ini mengajak kita, engkau harus bangun, sungguh-sungguh bangun, kemudian baru bisa bangunkan orang lain. Tatkala engkau belum bangun, tapi mau membangunkan orang lain, itu namanya mimpi. Dan mimpi itu selalu bukan kenyataan. Dan mimpi itu adalah kebohongan. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita, engkau harus bangun, baru bisa membangun orang lain. Karena engkau bangun merupakan landasanmu. Dengan demikian, baru engkau memiliki bangunan.
Kalau engkau hanya memiliki bangunan saja tanpa landasan, engkau bahaya sekali. Bisa diombang-ambing cerita-cerita di luar, pengajaran-pengajaran sesat yang bisa merusak hubunganmu dengan kasih Allah. Tetaplah bersandar kepada Tuhan.